Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 9. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa perlu basa-basi mengetuk pintu, Taeyong langsung masuk ke ruangan yang lumayan luas itu. Terlihat Sehun sedang berbicara dengan sekretarisnya dan melihat ke arahnya. "Oh Hyung, kau datang," ucapnya, tak lupa memberikan senyuman manisnya yang terlihat mengesalkan di mata Taeyong. Sehun lantas menyuruh sekretarisnya untuk keluar agar Taeyong bisa lebih nyaman di sana. Setelah sekretarisnya keluar dari ruangannya, Taeyong langsung menarik kerah kasar ke meja Sehun, membuat pria itu sedikit kaget. "Hyung, kau kenapa?" tanya Sehun santai. "Kuperingatkan padamu, mulai detik ini jangan coba-coba mendekati Yen lagi, apalagi sampai memberikan sesuatu padanya. Dia istriku, aku bisa mengurusnya dan tidak perlu bantuan darimu," ucap Taeyong menatap Sehun tajam. Mendengar itu, Sehun langsung menyeringai lalu menepis tangan Taeyong dari kerah ke mejanya. "Harusnya kau berpikir, kenapa aku sampai berbuat seperti itu pada Yen? Kau terlalu sibuk dengan acara pernikahanmu dengan Mion, sampai-sampai kau melupakan Yen yang sedang hamil. Kau pikir wanita hamil itu tidak butuh perhatian? Apa kau tahu jika vitamin Yen hampir habis, sedangkan ia harus kembali ke apotek yang jauh itu sendirian? Dan apa kau memikirkan susu untuk wanita hamil agar ibu dan bayinya semakin sehat? Apa kau memikirkan itu semua?" Sehun menggeleng. "Tidak Hyung, kau tidak peduli dengan keadaan Yen. Kau terlalu fokus pada Mion. Jadi jangan salahkan aku yang memberi perhatian pada Yen." Kalimat terakhir Sehun membuat emosi Taeyong semakin memuncak, namun ia segera meredakan amarahnya, karena semua ucapan Sehun tidak salah. Ia terlalu fokus pada Mion dan melupakan Yen. Taeyong mendekat dan menatap Sehun tajam. "Aku tidak melupakan bagaimana cara ibumu merebut ayah dari ibuku, hingga ibuku sakit dan meninggal. Jadi sekarang aku tidak akan membiarkanmu mendekati orang-orang terdekatku. Kau dan ibumu itu tidak ada bedanya. Kenapa kau juga membenciku? Aku tidak ada hubungannya dengan tindakan ibuku dulu." Sehun tidak terima masalah ibunya diungkit pada hal ini. "Kau memang tidak ada hubungannya, tapi saat aku melihatmu, kau mengingatkan wajah ibumu yang jahat itu," jawab Taeyong tak mau kalah. Taeyong membenarkan jasnya dan langsung beranjak pergi dari ruangan itu. Sehun menatap punggung Taeyong yang mulai menjauh. Kebencian pria itu padanya memang awet dari dulu dan semakin besar di saat mereka sudah dewasa. Yen mengelus perutnya yang sudah mulai membesar. Ia sangat ingin memeriksakan kandungannya lagi ke dokter. Di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, berarti dia harus pergi sendirian lagi. Baru saja Yen membuka pintu keluar, ia langsung melihat turun dari mobilnya bersama Mion. Pria itu menoleh dan melihat Yen berpakaian rapi. "Kau mau kemana?" tanyanya. "Aku akan memeriksakan kandunganku lagi, kata dokter, periksanya harus teratur," jawab Yen. Taeyong melihat perut gadis itu yang sudah membesar. Ia pun langsung memegang tangan Yen. "Ayo, biar aku yang mengantarmu." Ucapan Taeyong itu sontak membuat Mion mendelik ke arahnya. "Opa," serunya. Taeyong menoleh dan menghela nafas panjang. "Jangan melarangku, dia juga istriku," ucapnya pelan. "Tapi bagaimana jika orang-orang di rumah sakit mengenalimu? Mereka akan tahu kau sudah punya istri," ucap Mion dengan wajah memelasnya. Taeyong menggeleng. "Tidak, aku akan memakai masker, jadi mereka tidak akan mengenaliku." "Kau istirahatlah, kau pasti lelah kan menyiapkan pesta pernikahan kita," tambah Taeyong sambil mengelus rambut Mion. Gadis itu mengangguk dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Taeyong kemudian menatap Yen yang hanya diam. Ia pun mengelus pipi Yen dan mengecup kening gadis itu. "Gajah, kita berangkat." Yen hanya mengangguk pelan menanggapinya. Di mobil hening, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Yen fokus melihat keluar kaca mobil. Taeyong sesekali melirik gadis bugil itu. Pandangannya turun ke bawah dan melihat perut besar Yen. Tangan Taeyong terlulur. Ia mengelus-ngelus perut istrinya lembut, membuat Yen sedikit kaget dan langsung menoleh ke arah Taeyong.
Pria itu sedang fokus menyetir, namun satu tangannya masih mengelus perutnya lembut. Mereka akhirnya sampai dan Taeyong langsung memarkirkan mobilnya. Jika kamu tidak ingin ketahuan, maka kamu bisa menungguku di mobil saja, ucap Yen pelan dan langsung turun dari mobil itu. Taeyong menggigit bibir bawahnya dan menatap punggung Yen yang berjalan pelan memasuki area rumah sakit itu. Yen memasuki area rumah sakit yang luas itu dan menuju tempat khusus untuk memeriksakan kandungan. Yen sedikit kaget begitu memasuki ruang area itu. Giliran tersebut, banyak sekali ibu yang akan memeriksakan kandungannya. Ya, dan tentu saja mereka diantar oleh suaminya masing-masing. Yen melihat apakah masih ada kursi kosong untuknya. Ia menghela nafas panjang karena tidak menemukan tempat duduk. Tapi untung ada seorang pria yang juga sedang mengantar istrinya menawarkan kursinya untuk Yen. Silakan duduk Nona, Anda pasti lelah jika berdiri terus, ucap pria itu ramah. Terima kasih, jawab Yen sedikit membungkuk sopan pada pria itu. Yen pun akhirnya mendapat tempat duduk di samping istri pria yang baik hati itu. Hei Nona, kamu datang sendirian, di mana suamimu? Tanya wanita itu. Yen tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, jadi aku memilih datang sendirian saja, jawabnya. Suamiku juga sangat sibuk, tapi untunglah dia mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengantarku periksa, ucap wanita itu. Yen hanya tersenyum ramah menanggapinya. Sudah lumayan lama Taeyong menunggu di mobilnya. Ia sangat tidak suka menunggu. Pria itu pun memutuskan untuk menyusul Yen ke dalam. Ia khawatir terjadi sesuatu pada gadis itu. Tak lupa sebelum keluar dari mobilnya, Taeyong langsung memakai masker dan topi. Taeyong langsung menuju area di mana Yen memeriksa kandungannya. Langkahnya sontak terhenti saat melihat banyak yang antri. Ia sedikit tersembunyi di balik tembok pembatas. Matanya menelusuri di mana Yen berada. Tak perlu waktu lama, matanya melihat sosok gadis mungil yang duduk sendirian di kursi paling pojok. Yen terlihat sangat berbeda karena dialah satu-satunya yang sendirian, sedangkan ibu lainnya ditemani oleh suaminya masing-masing. Melihat itu, Taeyong merasa sangat bersalah. Yen sesekali memperhatikan pasangan-pasangan di sampingnya. Terdengar jelas bagaimana pria-pria itu menemani istri mereka dengan penuh kasih sayang. Yen menghela nafas panjang lalu mengelus-ngelus perut besarnya, sampai dokter pun memanggil namanya. Gadis itu bangun dari duduknya dan melangkah pelan menuju ruangan dokter. Melihat Yen sudah memasuki ruangan itu, Taeyong bergegas mendekat ke sana agar mendengar apa yang mereka bicarakan di dalam. Oh Nona Yen, Anda datang lagi, ucap dokter cantik itu ramah. Menurutnya wajah Yen sangat mudah diingat. Yen tersenyum dan mengangguk pelan. Saya ingin mengetahui jenis kelamin anak saya, dok. Dokter itu mengangguk paham. Baiklah, saya periksa kandungannya dulu ya. Setelah itu kita lihat jenis kelaminnya. Taeyong masih memperhatikan Yen. Gadis itu terlihat sangat antusias mengetahui jenis kelamin buah hatinya. Dokter pun mulai melakukan USG pada kandungan Yen dan tersenyum. Jenis kelamin anak Anda laki-laki, Nona. Mendengar itu, Yen langsung tersenyum lebar. Bayi saya sangat sehat. Yang terpenting Anda selalu menjaga asupan makanannya ya, jawab dokter itu diikuti anggukan Yen. Senyuman juga terukir di wajah Taeyong begitu mendengar jika anaknya laki-laki. Apakah Anda suka mendengarkan musik, Nona? Tanya dokter itu pada Yen yang langsung terlihat bingung. Musik? Tanyanya. Dokter itu mengangguk mantap. Detak jantung janin bisa meningkat saat ia mendengar musik. Musik juga bisa membuat ibu merasa rileks dan mendorong perasaan yang sama ketika diperdengarkan dengan bayinya. Aku tidak pernah mendengarkan musik, dok, jawab Yen sembari menggaruk tenggoknya yang sama sekali tak gatal. Dokter itu tersenyum lalu mengelus-ngelus bahu Yen. Saya sarankan dengarkanlah beberapa musik lembut yang bisa membuatmu rileks. Atau seperti pasienku yang lain, mereka biasanya menyuruh suaminya untuk bernyanyi di depan perutnya. Mendengar kalimat dari dokter itu membuat Yen teringat Taeyong, tapi tidak mungkin Taeyong melakukan itu untuknya. Suamiku terlalu sibuk, jadi lebih baik mendengarkan musik dari ponsel saja, ucapnya pelan. Dokter itu mengangguk dan melihat penampilan Yen yang memakai baju kaos dan celana jeans. Nona, perutmu sudah mulai membesar. Saya sarankan gunakan baju daster yang lembut dan nyaman agar perutmu tidak tertekan atau tertekuk saat duduk. Yen melihat dirinya sendiri lalu mengangguk ke arah dokter itu.
Baiklah Nona, jaga kandunganmu baik-baik ya, dan sepertinya Anda akan mulai membeli baju bayi laki-laki setelah ini, ucap dokter itu dengan nada bercanda. Ian hanya tersenyum tipis menanggapinya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dokter, terima kasih, ucap Ian membungkuk hormat. Sama-sama Nona Ian, hati-hati di jalan ya. Dokter itu tidak tersenyum sambil melambaikan tangannya. Taeyong bergegas beranjak pergi dari sana sebelum Ian tahu kalau dia telah menguping pembicaraannya dengan dokter. Setelah menyelesaikan administrasi sebentar, Ian langsung kembali ke mobil. Ia khawatir Taeyong akan marah mengingat dia sangat lama memeriksa kandungannya. Ian lalu masuk ke dalam mobil dan melihat Taeyong sedang menatap layar ponselnya. Maaf ya lama, tadi antriannya banyak, ucapnya lembut. Taeyong tidak menggubris dan masih menatap layar ponselnya. Melihat itu, Ian semakin yakin jika pria ini sedang marah. Maaf ya, kamu jadi menunggu lama. Kedepannya aku pergi sendiri saja, ucapnya lagi. Taeyong langsung meletakkan ponselnya dan menarik tangkup gadis di sampingnya. Ian kaget dan refleks memalingkan wajahnya. Taeyong menatap gadis di depannya itu. Ian meremas tangannya. Nanti ada yang melihat, ini tempat umum. Apa jenis kelamin bayi kita? Tanya pria itu masih menatap Ian lekat. Laki-laki, jawab Ian singkat. Taeyong tersenyum tipis. Bagus, sesuai keinginanku. Ian hanya mengangguk pelan. Ia kembali teringat kata dokter tadi. Ia disuruh memakai baju daster dan Taeyong bernyanyi untuk bayi di dalam kandungannya. Soal musik untuk janinnya, ia tidak perlu menjadi masalah. Ia bisa memutar lagu di ponsel dan mendekatkan pada perutnya. Tapi soal baju daster, di mana ia akan mendapat pakaian itu? Jika meminta Taeyong, entah mengapa lidahnya terasa sangat keluh jika mengucapkan itu. Ian kemudian teringat pada kepala pelayan. Mungkin Bibi punya beberapa baju daster. Benar, lebih baik dia menanyakan itu pada para pelayan yang lainnya juga. Siapa tahu mereka punya semua, dan Ian bisa meminjamnya sebentar. Taeyong melihat Ian yang sedang melamun melihat keluar kaca mobil. Setelah terdengar di situ sedang membicarakan sesuatu. Taeyong lalu mengubah arah mobilnya ke suatu tempat. Setelah beberapa saat setelah mobil Taeyong memasuki area parkir sebuah mall besar, Ian baru tersadar mereka tidak pulang ke rumah. Kenapa kita kesini? Tanya Ian menatap Taeyong bingung. Taeyong melepas sabuk pengamannya. Kita akan membeli semua yang kau butuhkan, Kaca, ucapnya tak lupa memakai masker dari mobil lalu turun dari mobil. Ian masih membeku di kursinya. Ia tidak menyangka Taeyong akan melakukan ini semua. Pria itu menoleh dan melihat istrinya masih di dalam mobil dengan pandangan bingungnya. Ia pun membuka pintu mobil dan menggenggam erat tangan Ian. Ayo. Apa yang kau butuhkan, ucapkan saja, aku suamimu, ucap Taeyong mengelus rambut Ian. Sepertinya kita perlu beberapa baju bayi laki-laki mumpung ada waktu. Taeyong tersenyum tipis. Kaca, ucapnya sambil mendorong troli. Taeyong dan Ian melihat begitu banyak pakaian bayi yang lucu-lucu. Tangan Taeyong sudah gemas ingin mengambil semuanya saja. Lihat ini lucu sekali, ucap Taeyong sambil terkekeh geli membawa semua baju bayi berbentuk katak. Jangan beli yang itu, nanti anak kita akan terlihat aneh saat memakainya. Tidak apa-apa, ayo kita beli ini. Taeyong memasukkan baju ke dalam troli. Ian kemudian menoleh ke arah tempat pakaian yang ibu ambil. Matanya melihat begitu banyak baju-baju daster yang warna yang cantik-cantik. Taeyong melihat Ian lalu menarik tangan gadis itu menuju tempat yang istrinya sangat inginkan itu. Mengingat dia juga mendengar ucapan dokter itu menyuruh Ian harus memakai baju yang nyaman. Ian menatap Taeyong bingung. Pria ini seperti bisa membaca pikirannya. Taeyong mengambilkan dress berwarna pink. Kamu suka? Tanyanya. Ian mengangguk pelan menanggapinya. Pria itu lalu mengambil baju yang lainnya. Tentu saja yang diambil Taeyong sangat sesuai dengan keinginannya. Beberapa wanita yang melihat mereka pun terkagum-kagum dengan pria bertopi yang mengambil semua baju ibu hamil untuk istrinya. Wah, dia benar-benar suami yang baik ya. Lihatlah, dia membeli semua baju itu untuk istrinya. Aku iri. Sudah cukup Taeyong, ini sangat banyak. Guman Ian pelan melihat trolinya penuh dengan baju daster dan baju bayi.
Tidak apa-apa, aku sangat menyukai warna-warna dan modelnya. Kupikir kau sangat cocok memakainya. Guman pria itu masih fokus mengambil baju. Tanpa sadar, senyuman terukir di wajah Yen. Seperti ini saja sudah membuatnya sangat senang. Setelah selesai membeli baju, Taeyong kemudian menoleh ke tempat susu untuk ibu hamil. Yang mana susu untuk ibu hamil? Tanya Taeyong pada seorang pegawai. Setelah diberitahu oleh pegawainya, Taeyong langsung menatap Yen yang berdiri di belakangnya. Pilihlah susu yang kamu suka, ucap pria itu. Yen tersenyum padanya dan mengambil beberapa kotak susu yang ia sukai. Melihat senyuman gadis itu membuat hati Taeyong seperti disiram air segar pegunungan. Setelah berbelanja yang banyak, mereka pun akhirnya sampai di rumah. Taeyong memanggil para pelayan untuk membawakan barang-barang mereka masuk ke dalam. Mengetahui Taeyong sudah pulang, Mion langsung menuruni tangga dan memeluk pria itu. "Opa, kenapa sangat lama?" serunya. "Maaf sayang, antrian di rumah sakit sangat banyak," jawab Taeyong mengacak rambut Mion gemas. Mion lalu melihat para pelayan membawa banyak barang masuk ke dalam rumah. "Itu apa, Opa? Kok banyak sekali?" "Itu baju untuk bayiku nanti dan beberapa susu untuk ibu hamil." Mion langsung memasang wajah irinya begitu melihat Yen dengan perutnya yang sudah membesar. "Opa, tadi orang tuaku datang ke sini untuk menemuimu," ucap Mion manja. Mata Taeyong melebar. "Apa? Cinca?" Mion mengangguk. "Untung dia tidak ada di sini," gumannya menatap sinis pada Yen. "Jika orang tuaku bertemu dengannya, bagaimana, Opa?" rangit buka di situ. Taeyong diam dan menghela nafas panjang. Benar juga, bagaimana jika orang tua Mion suatu saat datang ke rumahnya dan tanpa sengaja bertemu dengan Yen? "Jika mereka bertanya tentang Yen, aku bilang saja dia anak salah satu pelayan di sini. Boleh kan, Opa?" tanya Mion, membuat Taeyong langsung melihat ke arahnya. "Jika bilang dia saudaramu, percuma, Opa. Orang tuaku sudah tahu jika saudaramu hanya Sehun. Jadi tidak ada orang gunanya kita membuat alasan seperti itu," tambah Mion. Kepala Taeyong semakin pusing jika terus-terusan mendengar ucapan Mion yang tak ada habisnya. "Ya terserahmu, aku lelah, mau istirahat dulu," ucapnya dan langsung beranjak pergi menuju kamarnya. Ucapan itu terdengar begitu menyakitkan untuk Yen. Taeyong bisa membuat hatinya senang sekaligus hancur secara bersamaan. Mion tersenyum evil ke arah Yen. "Kau dengar itu? Kau memang terlihat lebih cocok menjadi pelayan Taeyong daripada istrinya," ucapnya kemudian mengikuti Taeyong menuju kamarnya.